Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 5 anggota tetap, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia dan Cina, yang secara kolektif dikenal sebagai P5, yang merupakan singkatan dari Permanen 5, yang berarti tahun permanen. Mereka bertindak sebagai arbiter dalam penyelesaian sengketa internasional dan memiliki pengaruh besar di dunia. Sejak terpilih sampai sekarang, posisi mereka tetap dan tidak berubah. Mengapa demikian? Siapa yang memilih mereka untuk duduk di kursi itu begitu lama? Mari kita cari tahu bersama. Setelah Perang Dunia Kedua, situasi dunia sangat kacau. Sebagian besar negara rusak parah dan mereka takut akan perang. Dengan latar belakang itu, Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill, sebagai perwakilan dari dua kekuatan poros yang menang, berdiskusi bersama untuk menciptakan sebuah organisasi keamanan internasional untuk mencegah konflik dan perang dapat terjadi di masa depan. Itulah sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir pada tahun 1945. Untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dengan baik, mereka mencapai kesepakatan, membentuk Dewan Permanen, termasuk 4 anggota yang disebut 4 besar, memiliki hak untuk memberikan suara menentang atau menyetujui setiap keputusan organisasi, dikenal izin sebagai veto. Negara ketiga yang diundang oleh Amerika Serikat adalah Republik Cina, sekutu aktif di front Asia selama Perang Dunia Kedua. Namun, Perdana Menteri Inggris telah berulang kali menentang partisipasi mereka karena 2 alasan. 1. Tidak memenuhi syarat sebagai kekuatan besar. Kedua, komunis dapat mempertimbangkan kemenangan dalam perang saudara di Cina dan kemudian mereka akan memiliki musuh tambahan yang duduk di kursi dewan. Selain itu, alasan lain yang sangat penting, Amerika Serikat ingin melakukan dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua. Inggris memiliki banyak koloni di Asia. Akibatnya, Churchill khawatir, niat Roosevelt untuk mengundang Republik Cina hanya untuk menarik lebih banyak sekutu ke kursi dewan untuk membuat keputusan yang akan melemahkan Inggris. Terlepas dari alasan-alasan itu, Amerika Serikat tetap tidak berubah. Mereka percaya bahwa Republik Cina akan menjadi sekutu aktif melawan Uni Soviet. Pada akhirnya, Churchill, seorang pria yang sangat membenci komunisme, menepis keraguannya dan harus setuju. Negara keempat yang mendapat kehormatan untuk hadir di kursi tertinggi adalah Uni Soviet. Mereka disetujui oleh Inggris Raya dan Amerika Serikat. Namun yang cukup menarik, alasan diundang adalah karena kedua jenderal ini menginginkan suatu negara menentang keputusan mereka. Jika tidak, organisasi PBB akan seperti NATO, hanya terdiri dari sekutu dan tidak menarik negara lain untuk bergabung. Setelah semuanya selesai, pada Agustus 1944, Paris benar-benar dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman. Prancis kemudian menyuarakan keinginannya untuk bergabung. Sebelumnya mereka adalah salah satu dari 4 anggota tetap Liga Bangsa-Bangsa bersama dengan Inggris Raya, Jepang dan Italia yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama. Namun karena ditaklukkan oleh Jerman hanya dalam 46 hari, status kekuatan besar Prancis tidak lagi jadi mereka tidak diundang. Di bawah permohonan mereka, Perdana Menteri Inggris tergerak tetapi tidak dengan kasih sayang. Dia melihat kembali situasi politik saat itu dan mengambil keputusan. Jika Inggris menjadi satu-satunya anggota tetap di Eropa Barat, itu akan menjadi tanggung jawab mereka untuk melindungi kawasan dan menimbulkan beban ekonomi. Selain itu, opini publik Inggris saat itu percaya bahwa mereka terseret ke dalam Perang Dunia Kedua oleh masalah dari negara lain. Jadi ketika ada perdamaian, lindungi Eropa harus dibagi dengan anggota lain dan kandidat terbaik hanya Prancis. Selain itu, Churchill menginginkan Prancis sebagai penyangga terhadap potensi agresi Jerman atau Soviet. Untuk alasan ini Churchill mencoba membujuk Roosevelt untuk mengizinkan Prancis dikembalikan ke statusnya sebagai kekuatan besar. Dan dari sana lahirlah 5 macan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi apa kekuatan yang dimiliki 5 jenderal ini? Dapat disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu kekuasaan tertinggi. Sejak awal berdirinya, mereka telah berdiskusi di antara mereka sendiri dan memberi diri mereka hak veto. Dengan demikian, dengan keputusan besar apapun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti memperkenalkan undang-undang baru, menghukum negara lain atau mengirim pasukan untuk campur tangan dalam konflik, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyetujui atau menentang keputusan itu. Jika semua 5 orang setuju, keputusan itu diambil dan jika hanya satu dari mereka yang menentang, keputusan itu akan ditolak. Dan untuk memberikan rasa keadilan kepada negara-negara kecil, Dewan Keamanan memiliki 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap 2 tahun. Termasuk 3 negara di Afrika, 2 negara di Asia, 1 negara di Eropa Timur, 2 negara di Amerika Latin dan Karibia, dan terakhir 2 negara di Eropa Barat dan di tempat lain.
Untuk keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika kelima anggota tetap setuju untuk, 10 anggota tidak tetap akan memilih secara bergantian. Kebalikannya tidak. 4 dari mereka setuju maka keputusan akan berlalu. Dengan demikian, total 9 negara membuat keputusan yang sama. Tampaknya cukup adil, tetapi mari kita lihat fakta sejarah. 4 dari 10 anggota tidak tetap sering memihak Barat, sehingga pemungutan suara mereka sering mengetahui hasilnya. Jadi jika mereka tidak memberi Rusia dan Cina hak veto, mereka akan selalu kehilangan setiap suara untuk membuat keputusan di PBB. Namun, karena kekuatan tertinggi ini, 5 pria besar dunia dapat melakukan apa yang mereka inginkan tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Misalnya, Inggris Raya dan Perancis pernah memerintah koloni ketika ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat ikut campur dalam perang di Vietnam. Rusia mencaplok semenanjung Crimea dan Cina secara ilegal menduduki pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jadi siapa yang bisa menghukum mereka? Tidak ada yang bisa menghukum mereka karena selama Dewan PBB membuat keputusan, mereka sendiri memiliki hak untuk memvetonya, tetapi untuk negara-negara kecil yang tidak memiliki sekutu sebagai salah satu dari 5 besar, hati-hati. Jika mereka menyebabkan ketidakstabilan seperti sengketa wilayah atau perang, PBB akan mengeluarkan arahan yang meminta mediasi untuk mencegah tindakan permusuhan lebih lanjut. Ketika mereka tidak mematuhi perintah, mereka akan dikenakan sanksi ekonomi seperti embargo perdagangan atau intervensi militer oleh PBB. Dengan demikian, dapat kita bayangkan, PBB diciptakan untuk menjadi arena bermain bagi negara-negara besar, dan untuk negara-negara kecil, jangan minta keadilan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.